Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tim challenge yaitu histeresis. Berikut ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Davin Ridan. Kemudian ada Faris Ramadhanto. Kemudian yang anggota ketiga adalah Arenal Haki. Berikut adalah materinya, yaitu pembahasan mengenai analisa grafik histeresis ferromagnetik dengan menggunakan skrip oktav. Yang lanjut. Ah, Latar belakangnya, grafik histeresis ferromagnetik ini merupakan biasanya dalam bentuk plot kerapatan flux magnet lawan medan medan magnet yang diterapkan. Grafik ini akan menunjukkan perilaku band ferromagnetik saat dimagnetisasi dan di demagnetisasi. Ketika medan magnet dinaikkan dari nol, magnetisasi material juga meningkat, tapi tidak secara linear. Nah, data SSP3 ini akan dapat diproses menggunakan oktav untuk menghitung offset, koersivitas, dan hilang energi dari setiap loop histeris. Data pertama kali akan diimpor menggunakan fungsi derive. Kemudian data bisa menjadi loop histeris menggunakan fungsi find, lalu offset dari setiap loop kemudian dihitung menggunakan fungsi rata-rata. Fasilitas setiap loop kemudian dihitung menggunakan fungsi F, lalu kehilangan energi dari setiap loop kemudian dihitung menggunakan fungsi trap. Saya kira kehilangan energi rata-rata akan dihitung. Kemudian selanjutnya ada video penjelasan singkat tentang histeris magnetik. Kemudian selanjutnya untuk problem yang akan kita bahas saat ini dapat dilihat ada contoh eh, grafik histeris loop. Nah, jadi problem ini kita bagaimana cara untuk mengolah data histeris ferromagnetik ini dengan menggunakan script octave. Nah, untuk pengolahan data sendiri, yang pertama kita harus dapat memisahkan histeresis dengan mencari titik-titik minimum yang kemudian akan dipisahkan masing-masing. Kemudian mencari titik pusat dengan cara mencari titik tengah dari kurva dengan rumus setengah plus maksimum tambah minimum. Kemudian yang ketiga, mencari koersivitas dengan interpolasi linear dan mencari lebarnya. Dan yang terakhir mencari luas dengan integral dengan menggunakan fungsi trapez. Mungkin bisa dilanjut. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, jadi metodenya adalah seperti berikut. Pertama kita akan memisahkan, sebentar. Ya oke, membersihkan dan memisahkan data, yaitu kita pertama-tama mencari titik-titik itu saturasinya minimum. Nah, jadi itu kita akan pisah-pisahin titik dari minimum 1 ke minimum 2, minimum 3, minimum 4, minimum 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya. Nah, di situ kita akan memisahkan loop-loopnya di situ. Nah, itu nanti kita akan bentuk arraynya, dan kita akan pakai range dari titik-titik minim yang dibuat sebagai tanda loop ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, untuk mencari offsetnya itu offset itu sesederhananya kita mencari titik pusat dari loop yang baru, dari loopnya itu. Nah, itu bisa dicari dari arus titik tengah antara minimum dan maksimum dari arus dan flux magnetnya. Jadi ya rata-rata dari ujung ke ujung. Kemudian untuk koersivitasnya tuh kita bisa menggunakan interpolasi untuk jadi titik di mana fluksnya nol. Nah, persamaannya kita bisa menggunakan persamaan berikut. Nah, karena dalam histeresis itu ada dua titik yang fluksnya nol, jadi kita akan mencari setengah dari lebar dari kurva yang di sumbu Y atau saat fluksnya sama dengan nol. Habis itu dibagi dua. Kemudian energy loss. Nah, energy loss ini adalah
Kalau dalam kurva histeresis itu sederhananya adalah luas dari grafiknya tersebut dan luas loop atau luas dari kurva tersebut. Nah, nanti kita akan menggunakan fungsi integral trapesium yang menggunakan fungsi traps. Nah, secara numerik itu bentuknya adalah seperti berikut, di mana ini akan membentuk fungsi trapesium. Oke. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menghitung koersivitas dan energi loss. Inputnya itu adalah data dari arus dan flux dari percobaan histeresis. Outputnya adalah yang tadi disebut. Nah, langkah-langkahnya itu adalah impor data. Habis itu kita pisah-pisahkan loop-loopnya, hitung offset dari setiap loop, hitung koersivitasnya serta rata-ratanya, serta hitung energi loss atau energi energi hilang dari setiap loop serta rata-ratanya. Nah, ini adalah bentuk program dari kami. Bagian pertama itu kita memasukkan data menggunakan fungsi del mread. Kemudian ada membuat plot histeresis awal di mana nanti histeresisnya ini belum dipisah karena masih bergabung, masih muter-muter, belum satu. Jadi semua loop digabung jadi satu. Nah, di sini tuh pada plot ke figur 2 ini akan dibuat fungsi magnet dan flux dan magnet digabung jadi satu sebagai fungsi waktu. Dan kemudian mencari titik minimal. Di sini kita memakai tiga syarat agar data yang fluktuatif tidak terhitung. Dan di sini kita mencari indeks sebagai indeks di mana titik-titik ini minimum untuk semua kode. Dan L kemudian ada grafik per loop. Nah, nanti di sini kita buat grafik per loop dengan pemisahannya seperti yang ada dalam sini. Kemudian di sini kita menggunakan offset. Offsetnya yang telah disebutkan tadi. Kemudian ada lagi koersivitas. Nah, koersivitas ini kita sederhananya itu menggunakan interpolasi yang seperti pertama untuk punya titik interpolasi kita harus mencari di mana letak F-nya itu sama dengan 0. Bisa dilihat di situ ada untuk mencari di sum positifnya kita harus mencari di mana L-1-nya harus negatif dan L plus satunya harus positif. Sedangkan untuk di sumbu yang negatif kebalikannya. Sumbu-sumbu nilai F sebelum L adalah harus positif dan setelah L harus negatif. Kemudian kita bisa menggunakan persamaan tadi dengan penyandaraan dengan dxp sama dengan ix2 minus ix1 dan dyp adalah f2 minus f1 dan mencari xcp dan xcp xcn ini adalah titik nol dari f arus di mana f-nya itu sama dengan 0. Dan untuk menghitung lagi kita membutuhkan koersivitas membentuk array nanti kita kurangi dan dibagi setengah. Nah, untuk energy loss kita menggunakan fungsi traps, di mana ini merupakan fungsi internal dari Octave itu sendiri. Dan kemudian nanti kita cari kata-katanya juga. Nah, selanjutnya adalah hasil dari pengolahan data eh, histeresis. Di grafik pertama adalah grafik arus dan flux terhadap waktu. Nah, di arus grafik arus terhadap waktu, setiap periodenya itu membentuk suatu loop di mana bentuknya eh, terbagi jadi tiga loop. Dan loop pertama itu digambarkan seperti eh, gambar di samping kanannya. Dan dari perhitungan pengolahan datanya dihasilkan untuk loop ke satu adalah I-nya sebagai minus 0,003A dan F-nya adalah 0,272 volt second. Lalu dihasilkan juga loop kedua dan loop ketiganya. Lalu juga ada koersivitas eh, dari histeresisnya. Right. Yang satu adalah 0,05A dan yang kedua adalah 0,5, semuanya 0,5.
A. Lalu juga kita dihitung dari pengolahan data energi loss. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah material kedua. Material kedua juga sama seperti eh, eh, material pertama, tetapi material kedua eh, hanya didapatkan 2 loop saja. Dan dari 2 loop kita didapatkan offsetnya adalah yang pertama adalah 0,004 ampere, yang kedua adalah 0,0025 ampere, dan koersivitasnya keduanya adalah 0,04 ampere. Dan energi loss-nya adalah rata-ratanya adalah 0,115 volt ampere second. Oke, selanjutnya. Ini adalah material ketiga. Material ketiga juga eh, material ketiga ada dibentuk dari 2 loop. Yang di sisi kiri gambar di sisi kanan adalah loop yang pertama, di mana offsetnya kita dapatkan untuk loop satunya adalah minus 0,07 ampere dan F-nya adalah 0,021 volt second. Offset loop keduanya adalah 0,0035 ampere dan F-nya adalah 0,012 volt second. Koersivitasnya rata-ratanya adalah 0,045 volt ampere second dan energi loss-nya rata-ratanya adalah 0,130 volt ampere second. Nah, pada material kedua hanya digunakan 1 loop. Ketika pembersihan datanya didapatkan 1 loop dan dengan offsetnya adalah minus 0,03 ampere dan 0,11 volt second. Koersivitasnya adalah 0,04 ampere dan energi loss rata-rata dari koersivitasnya adalah 0,045 energi loss-nya adalah 0,16 volt ampere second. Selanjutnya. Nah, ini ada material kelima. Sama seperti material kelima, hanya didapatkan 1 loop saja, di mana offsetnya adalah 0,0425 A dan F-nya adalah 0,018 volt second. Koersivitas pada loopnya adalah 0,125 ampere dan energi loss-nya adalah 0,27 volt second. Nah, kesimpulan-kesimpulan dari graf hasil tersebut. Pada material 1 sampai 5 jumlah loopnya itu dalam waktu paling banyak pada material 1, sedangkan paling sedikit adalah pada material 4 dan 5. Berarti energi loss pada material 1 itu lebih banyak dari material 4 yang 5 karena waktunya lebih banyak. Pada material 1 sampai 3, offset semakin lama semakin kecil, sehingga magnetisasi internal yang lebih mudah dikendalikan oleh magnet eksternal. Untuk 4 dan 5 hanya loop 1 sehingga kecil besarnya tidak diketahui. Selanjutnya, dan koersivitasnya itu urutannya dari yang paling besar adalah 5, 1, 2, 3, dan 4. Koersivitas material 5 jauh lebih besar dibandingkan 4, dan yang lainnya menunjukkan material 5 untuk memagnetisasinya diperlukan medan magnet yang jauh lebih besar. Untuk energi loss-nya sama seperti nilai pada material 5 jauh lebih besar. Nah, energi loss-nya itu material 5 dibandingkan keempat material lainnya.
hingga material 5 akan lebih cepat panas akibat eh, besarnya energi loss. Dan dibandingkan material lainnya tidak mudah memanas. Selanjutnya. Nah, ini adalah referensi yang kita gunakan dari pengolahan data tersebut. Nah, terima kasih atas perhatiannya.